حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Riyan wafaqahullah. Seperti biasanya hadis yang sebelumnya disetorkan terlebih dahulu. Itu hadis yang berkaitan masalah keutamaan orang yang berinfak dan keutamaan orang yang bersedekah. Yang mana orang yang berinfak, malaikat senantiasa mendoakan agar diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menahan hartanya, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, menahan hartanya untuk memperkaya diri, maka doa yang didoakan oleh malaikat adalah apa? Agar hartanya habis, sirna, habis, hancur, hilang. Oleh karena itu, kalau punya keluasan harta, mampu untuk sedekah, mampu untuk infak, maka silakan berinfak, bersedekah walaupun sedikit, karena doanya lihat, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Masya Allah. Yang ganti bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gantinya yakin, kalau yang mengganti Allah ta'ala pasti lebih banyak daripada yang antum infakkan. Seperti itu. Sedangkan orang yang menahan hartanya, gak mau sedekah wala infak wala zakat, justru doanya apa? Allahumma a'ti mumsika talafa, ya Allah berikanlah orang yang menahan hartanya apa? Agar hartanya talaf, hilang, hancur, sirna. Allahul musta'an. Yang hafal setorkan seperti biasanya serentak. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Allahumma a'ti munfiqa khalafan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsika talafan. Nah, ba'asta'anakumullah. Biasakan aja, seperti ini gak masalah. Nanti lama-lama lancar insyaallah kalau diupayakan. A'anakumullah. Kita lanjutkan barakallahu fiik.
Qala al-mu'allifu asbahullah, simak baik-baik kitabnya. Perhatikan kitabnya, fokus pada pembahasan, serius, jenius, fokus. Bab wujubi amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin wasair man fi ri'ayatihi aw ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim 'anil mukhalafati wa ta'dilihim wa man'ihim min irtikabi manhiyan anhu. Ana ulangi, bab wujubi amrihi ahlahu wa auladahu al-mumayyizin, bab wajibnya memerintahkan keluarganya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz. Siapa lagi? Wasaira man fi ra'iyatihi, dan seluruh orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ra'iyah itu tanggung jawab. Nah, ya. Agar apa? Perintah apa tadi? Perintah untuk bita'atillah ta'ala, untuk mentaati Allah Ta'ala. Wa nahyihim, dan wajibnya melarang mereka, anil mukhalafah, dari menyelisihi, wa ta'dimihim, dan juga wajibnya mendidik mereka, memberikan adab kepada mereka, wa man'ihim, dan wajibnya melarang mereka, minartikabi manhiyan anhu, melarang mereka dari berbuat perkara yang dilarang darinya. Irtikab itu berbuat. Paham? Kesimpulannya barakallahu fiik, bab yang panjang ini intinya wajibnya kita merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Itu kesimpulannya. Baik keluarga kita, anak kita, atau orang yang bawah tanggung jawab kita. Atau orang yang bawah tanggung jawab kita. Nah, dan wajibnya kita mendidik adab kepada mereka agar tidak menyelisih syariat yang sangat mulia ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ada dalil yang lain dalam Al-Quran mengenai perintah seperti ini? Naam. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan bahwasanya apa? Bagaimana kita menjaga keluarga kita? Bagaimana kita menjaga diri kita dari siksaan api neraka? Dengan cara mengerjakan perintah Allah, mentaati Allah, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu. Naam. Dia perintah Allah dan Rasulnya itu adalah perintah yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita mencari pilihan yang lain, yang sesuai hawa nafsu kita. Jangan sampai kita justru mencari pembenaran, bukan kebenaran, tapi carilah kebenaran yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena termasuk kesempurnaan dan juga kebaikan umat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ngapain? Merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umat ini sudah tidak ada lagi yang mengingkari kemungkaran, tidak ada lagi yang merintahkan perkara yang ma'ruf, hilang pula kebaikannya. Ada kemungkaran di hadapannya, ada kebatilan di hadapannya, dia biarkan, dia tidak membantahnya, dia tidak mengingkarinya. Ini berbahaya. Karena kemungkaran atau kebatilan semakin kita biarkan, akan semakin besar dan semakin kuat kebatilan tersebut. Namun kalau kita jelaskan, kita patahkan, kita bantah dengan argumen dari Al-Quran dan Sunnah, insya Allah bismillah kebatilan itu pun akan tumpul dan akan padam
akan tercabut dari akar-akarnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Nah, jangan sampai wal'iyadzubillah kita termasuk orang yang merintahkan tapi nggak kerjakan, dan jangan sampai kita termasuk orang yang melarang tapi justru melakukan. Karena nanti di hari kiamat, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan nanti dari kiamat seseorang yang dia berjalan dalam keadaan apa? Ususnya terurai, usus ngeri sekali ya, perutnya terbuka, ususnya terurai, berjalan keliling-keliling di situ. Kemudian barakallahu fiik, ternyata apa? Ternyata dia dulu di dunianya merintahkan perkara ma'ruf tapi nggak ngerjakan, melarang dari kemungkaran tapi apa? Justru dia ngerjakan. Makanya ada yang bertanya, ya malak ya fulan, alam takun ta'mur ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Kenapa kamu ya fulan? Bukankah kamu dulu di dunia merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar? Apa kata si fulan tadi yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tadi? Barakallahu fiik, mengatakan bala kuntu amur bil ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkarin wa ati. Iya, dulu aku di dunia merintahkan perkara yang baik tapi aku enggak kerjakan, dan melarang dari perkara yang mungkar tapi aku justru melakukannya. Itu ngeri. Allahul musta'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang komitmen dengan ucapan yang dia ucapkan. Faham ya? Merintahkan perkara yang baik dia kerjakan, melarang dari perkara yang mungkar dia meninggalkan. Na'am barakallahu fiik. Jangan sampai kita barakallahu fiik justru sebaliknya. Wal a'yadu billah. Na'am. La tanha 'an khuluqin wa ta'ti mislahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Artinya apa? Jangan kamu melarang suatu perbuatan jelek tapi kamu mendatanginya. Aib. Ini adalah kejelekan buatmu. Kalau kamu melakukannya termasuk perkara yang besar. Allah musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wasakumullah wa barakallahu fikum. Dan tentunya bab yang panjang ini kalau kita ulas satu persatu sangat lebar. Yang paling inti adalah syariat ini benar-benar mengarahkan kita kepada yang terbaik. Kepada yang terbaik, yaitu agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kita ambil satu hadis saja, perhatikan baik-baik. Disimak hadisnya ya, biar nanti tahu artinya, karena itu menghafalnya mudah. Nah, barakallahu fiik. Disimak hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamri sadaqah faj'alaha fi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kih irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Muttafaqun alaih. Satu ini aja Anda jelaskan, artikan, diperhatikan, pahami, besok setorkan ini. Paham ya? Nah, kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil minal muksirin fi riwayatil athar. Qala, beliau berkata, akhadha al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu tamratan min tamr sadaqah. Perhatikan ini, suatu ketika Hasan bin Ali mengambil satu korma dari korma sedekah. Padahal Hasan bin Ali termasuk keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait. Ahlul Bait ma'ruf tidak makan harta sedekah. Faja'alaha fi, kemudian memasukkan ke dalam mulutnya. Bayangkan ini. Karena itu adalah menentang atau berseberangan dengan syariat, ditegur oleh Rasulullah SAW. Padahal itu masih sepele, kecil, kurma, satu kurma, sudah dimasukkan dalam mulutnya. Nah, barakallahu fiik, dalam artian dimakan gitu loh ya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kih irmi biha, jangan muntahkan. Irmi biha itu muntahkan artinya, paham ya? Karena sudah dimasukkan. Nah, wa illa artinya lemparkanlah dia, tapi kan pasti di dalam mulut, muntahkan. Terjemahan bebas seperti itu. Ada kih di sini ungkapan bahasa Arab yang digunakan biasa untuk menghardik perbuatan yang tidak benar.
Paham ya? Nah, makanya waktu itu ketika Hasan bin Ali makan kurma sedekah tersebut, langsung Rasulullah marah, menegur, kih, irmi biha. Nah, muntahkanlah kurma tersebut. Ama alimta anna la naqulu sadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya kami tidak makan harta sedekah? Ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW tidak makan harta sedekah. Alu Abbas, Alu Aqil, kemudian juga Alu Ja'far, barakallahu fiik, Bani Hashim, itu semuanya intinya ahlul bait tidak makan harta sedekah. Hadiah boleh enggak? Naam. Hadiah enggak ada larangan, tapi sedekah tidak. Kalau kita bagaimana? Bebas, kita bukan ahlul bait. Mau sedekah juga terima, hadiah juga kita terima, tapi kalau ahlul bait khusus keluarga Rasulullah SAW tidak menerima harta sedekah. Paham? Nah, di sini coba lihat, cuman korma kecil kan? Itu karena berseberangan syariat tegur. Maksudnya bagaimana? Sekecil apapun kemungkaran, kalau itu kemungkaran tegur. Paham ya? Jangan dibiarkan. Sekecil apapun kebatilan, kalau itu adalah batil, jelaskan kepada umat. Jelaskan kepada umat, ini adalah batil, ini adalah perkara bid'ah, ini perkara syirik, biar orang itu faham. Kenapa demikian? Karena kalau kita biarkan, orang akan terkelabui. Dia mengira itu kebenaran, dia mengira itu adalah al-haq, dia mengira itu adalah tauhid, kan itu. Nah, makanya ketika ada kemungkaran, ada kebatilan, sekecil apapun tegur, barakallahu fiik. Ya akhi ittaqillah, hadzal amru batilun. Wahai saudaraku ittaqillah, perkara ini batil. Seperti itu. Kalau menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau pun enggak terima, sabar, doakan. Semoga mendapatkan hidayah. Seperti itu. Dakwah kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan diam 1000 bahasa. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi antum dan kita semuanya barakallahu fiik, ketika melihat kebatilan di hadapan kita, jangan dibiarkan. Paham ya? Jangan dibiarkan. Karena kebatilan semakin kita biarkan, semakin apa? Akan menguat. Kalau sudah menguat, sangat sulit untuk kita tumpas, kita patahkan. Tapi ketika begitu awal kali tumbuh dipatahkan, insya Allah bismillah tidak akan menyebar kemana-mana. Faham ya? Jangan pernah antum takut menyampaikan al-haq, karena takut apa? Dimusuhi orang. Jangan. Dakwah kalau alasannya takut dimusuhi orang, enggak jalan gitu loh. Ya enggak? Nah, wah anak kalau menyampaikan al-haq nanti dimusuhi. Nanti kalau anak menyampaikan membantah kebatilan, anak jauhi. Lah kalau kayak gitu enggak jalan. Ya enggak? Nah, harus siap resiko. Siap resiko apa yang akan dihadapi seperti itu. Coba lihat Nabi kita Muhammad SAW di tengah-tengah orang kufar Quraisy mendakwakan la ilaha illallah. Bayangkan, beliau dicaci maki, dihina, dituduh tukang sihir, dituduh dukun, bayangkan, dilemparin kotoran, dicaci maki, dihina. Apakah beliau barakallahu fi kemudian enggak berdakwah? Dakwah terus. Itulah al-haq barakallahu fi. Nah, jadi kebatilan yang ada di hadapan kita jangan pernah didiamkan. Nah, jangan pernah didiamkan. Kemungkaran di hadapan kita jangan pernah dibiarkan. Ingkari dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan apa? Hati. Itulah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan diam 1000 bahasa. Nah, Allahul musta'an. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Ya, setiap resiko. Ini lihat ini. Padahal korma ya kecil kan, kecil, tapi Rasulullah mengatakan muntahkan. Bayangkan itu. Barang kecil tapi kenapa Rasul muntahkan? Karena memang ahlul bait keluarga Rasulullah itu nggak boleh makan harta sedekah, haram hukumnya. Faham ya? Sehingga jangan sampai memakan harta yang haram gitu. Makanan yang haram, makanya Rasulullah benar-benar menasihati. Ama alimta anna la naqulu shadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasannya kami tidak makan sedekah? Bayangkan, masya Allah, pengingkaran terhadap barakallahu fiik anak kecil. Pada anak kecil Hasan bin Ali waktu itu masih kecil. Paham ya? Barakallahu fiik, tapi diingkari karena itu kemungkaran. Bukan kalau anak kecil boleh, kalau perang besar baru dilarang, jangan. Boneka kan boleh Ustaz kalau untuk anak kecil. Rincian dari mana itu?
boneka, gambar makhluk menyawa kalau anak kecil boleh, kalau orang yang besar dilarang, baru haram. Itu rincian dari mana? Besar kecil tua muda sama. Kan itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi rincian-rincian seperti itu dikondisikan. Kalau nggak ada dalil yang mengkhususkan, kembali kepada dalil umum. Ingat-ingat, ya kan? Apabila datang dalil yang umum, wajib hamluhu ilal 'am. Wajib membawa kepada makna umumannya. Sampai datang dalil yang mengkhususkannya, itu kaidah itu. Dan sampai antum tertipu dengan apa? Bujukan rayuan orang hizbiyun, ahlu bid'ah wad dhalal. Allahul musta'an. Inilah kita ambil barakallahu fiik. Hadis Abi Hurairah anhu, kisah seputar apa barakallahu fiik? Haramnya Ahlul Bait memakan harta sedekah, sehingga waktu itu Hasan bin Ali padahal cuma makan berapa tadi? 1 kurma saja, Rasulullah merintahkan untuk muntahkan. Irmi biha. Muntahkan. Paham ya? Karena kita tidak memakan harta sedekah. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yusabbitana wa iyyakum ala kitab sunnah hatta naqah. Walhamdulillahirabbil alamin.